Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak semuanya? Wah, kayaknya kurang semangat nih. Coba, walaupun sudah siang, tapi semangatnya harus semangat pagi. Coba, selamat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang sangat istimewa ini, tepatnya di ruang media SD 148 Cibaduyut. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Saya sendiri Ade Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 pada SD 148 Cibaduyut, Kota Bandung. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini sampai akhir ada dalam kelancaran dan juga ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan kalimat surah kepada pimpinan kita semua, Habibana wa Nabiana wa Rasulana Nabi Muhammad, serta para keluarga, para sahabat, para tabiin dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa taat pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu gimana? Semangat walaupun sudah siang? Semangat? Oke. Sebelum berlanjut ke materi, supaya lebih semangat lagi nih mau dikasih, kalau es dingin ya, dikasih tepukan dulu. Kalau saya bilang semangat satu, nah ibu-ibu sambil tepuk tangannya seperti ini. Coba semangat satu. Kalau kata saya semangat dua, kalau kata semangat dua gimana? Semangat dua. Nah, kalau kata saya semangat tiga, coba semangat tiga. Nah, sekarang kita cek nih konsentrasinya. Siap? Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat satu dua tiga. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman terkait materi yang sudah dipelajari selama beberapa hari terakhir di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak, yaitu ada materi tentang budaya positif ya. Namun sebelum beranjak ke pembahasan materi, mungkin menurut Bapak Ibu apa sih yang dimaksud budaya? Bapak? Budaya itu dalam bahasa Arab itu hadoroh. Hadoroh adalah satu kebiasaan yang dimiliki oleh satu komunitas atau kelompok orang. Ada yang lain ya? Menurut Ibu Bapak kira-kira budaya itu apa? Kadang-kadang ada yang sudah berpikiran budaya itu cenah kesenian. Kira-kira lebih uniknya apa budaya? Ada yang bisa menambahkan? Budaya itu sesuatu yang diwariskan turun-temurun Oke. oleh suatu kelompok. Sip. Oke, tepuk tangan. Sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Oke, boleh. Nah, tapi di sini kita garis bawahi budaya positif. Nah, positifnya itu kira-kira menurut semua apa nih menurut Bapak Ibu positif? Hal-hal yang bersifatnya baik. Artinya kita gabungan tadi kata Popon dan juga kata Bu Zeri juga. Nah, kita garis bawahi tentang kebiasaan. Artinya kebiasaan baik yang mungkin berlaku akan disampaikan tentang bagaimana hal-hal baik atau kebiasaan baik yang perlu kita kembangkan di lingkungan sekolah. Oke, next slide. Nah, dicek handphonenya, maju nggak slide-nya? Nah,
Budaya positif. Dan sebelum ke materi selanjutnya, kita melihat dulu tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita semua, yaitu Ki Hajar Dewantara. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita mengingat bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid, ya. Dan kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita kepada peserta didik itu adalah menuntun, bukan menuntut, ya. Artinya semua kebiasaan yang ada di sekolah dan tuntunan kita kepada peserta didik itu bagaimana agar menciptakan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maka bagaimana kita menuntun mereka supaya menuju ke keselamatan dan kebahagiaan, maka kita perlu membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah, gitu ya. Nah, kira-kira budaya positif apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang tentu mungkin sebelum dilanjutkan hal ini tentu Bapak dan Ibu guru sudah memahami, bahkan lebih jauh memahami terkait budaya positif yang sudah jelas penting sekali dan perlu dikembangkan di sekolah. Nah, di sini saya bukan niat menggurui, hanya berbagi informasi saja. Dilanjut nanti. Next. Bukan. Nah, ada beberapa konsep inti yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini kita ada 8 poin yang akan kita bahas nanti, ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersedia bisa dibahas semuanya. Di antaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar dari waktu ke waktu itu tentu akan berubah, ya, berubah sesuai dengan perubahan zaman dan kodrat alam, serta kodrat alam zaman dan zaman itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian disiplin positif. Nah, kira-kira nanti apa? Kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita ketahui, sudah beberapa kali kurikulum di Indonesia itu terus berganti, ya. Bahkan kebanyakan berganti presiden, berganti menteri, tentu menghasilkan produk yang baru. Artinya untuk mengembangkan pembelajaran yang mungkin sesuai dengan perkembangan zaman juga. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita garis bawahi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu artinya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, ya Bu, ya. Kita sudah mengetahui bahwa setiap murid itu unik, istimewa. Apakah semua murid karakternya sama, Ibu Bapak? Jelas tidak, ya. Kemudian apakah kodratnya sama? Tidak juga, gitu ya. Nah, sehingga dalam melaksanakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini, maka kita sebagai pendidik perlu mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya apa saja? Yang tentu setiap peserta didik kebutuhannya berbeda sesuai kemampuan dan kompetensinya. Yang kita ketahui kan gaya belajar ada apa saja? Visual, kemudian apa lagi?
Auditori. Kemudian apa lagi? Kinestetik. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang mungkin kita perlu kembangkan sesuai teori psikologi modern, dan tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya kita perlu menyesuaikan pendidikan dengan keadaan atau dengan situasi atau kodrat zaman yang menyesuaikan dengan perkembangannya. Next. Nah, dalam mengembangkan perkembangan belajar dengan paradigma baru, tentu kita perlu merefleksikan kembali tentang teori kontrol yang memang mungkin ini sebagian guru juga sudah jelas mengetahui ya. Yang pertama bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, jadi kendali mereka itu ada di kita, ya. Nah, sekarang kita coba Bapak dan Ibu berdiri semuanya. Bapak Ibu berdiri semuanya. Boleh keluar dari bangkunya, ada di barisan yang kosong. Boleh berbaris. Oke, berbaris. Nah, sekarang boleh dipegang pundak temannya. Nah, kalau saya bilang oke, kalau saya bilang badai, maka tangannya digerakkan. Badai. Hujan rintik-rintik. Coba dari pagi kayak gini mah. Enak ya, enak. Hujan batu. Oke, sambil kita relaksasi ya. Oke, cukup. Nah, sekarang balik kanan. Nah, hujan badai. Hujan batu. Hujan rintik-rintik. Alah. Dan cukup. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Nah, coba Bu Indri. Nah, saya bertanya, kenapa Bu Indri melakukan hal tersebut? Ya, disuruh adik. Disuruh saya. Tapi kenapa? Karena ada perintah. Karena ada perintah. Tapi kalau misalkan saya tadi menyuruh Bapak Ibu melakukan misalkan pukul teman yang di depan dengan sekeras-kerasnya, akan melakukan hal itu tidak? Tidak ya. Oke. Jadi guru dapat mengontrol murid itu hanya ilusi. Jadi pada dasarnya murid itu memiliki kontrol sendiri. Ketika kontrol mereka sedang terbuka, ya, maka mereka akan mampu dikontrol oleh kita. Contohnya tadi, ketika Ibu disuruh menurut, gitu ya. Bahkan ketika disuruh duduk, menurut juga. Jadi artinya kontrol saya terhadap ibu-ibu itu, ibu-ibu sedang terbuka menerima kontrol dari saya. Tapi ada kalanya murid juga tidak akan menerima kontrol yang diberikan oleh guru itu sendiri. Ketika kontrol yang diberikannya itu apa? Bertentangan. Seperti tadi, ketika disuruh dipukul, mungkin nurut nggak? Enggak. Tidak mungkin ya seperti itu. Nah, jadi itu guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Nah, kita paham juga 15 menit pertama anak-anak bisa konsen belajar. Tapi 15 ke sana, nah kadang-kadang kontrol mereka tidak akan diberikan kepada gurunya, mereka asik sendiri. Jadi mereka memiliki kontrol sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, pasukan ini. Bu Elis. Nah, kira-kira menurut Bu Elis, nah kebetulan sekarang ada kebiasaan untuk membawa tumbler. Kira-kira menurut Bu Elis kalau misalkan ada siswa yang tidak membawa tumbler atau misting gimana? Kalau saya
diberitahu anaknya. Dijelaskan kegunaan bawa tumbler sama bawa misting buat apa. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang ketika misalkan kita memberikan penguatan, artinya memberikan wejangan ya, memberikan wejangan kepada anak secara berulang-ulang. Anak-anak jangan lupa besok membawa misting, terus itu berulang-ulang ya. Tapi ada kalanya ketika mereka memiliki kontrol sendiri dengan alasan yang berbeda, kadang-kadang anak-anak itu bisa bertentangan nggak Bu? Kira-kira bisa nggak bertentangan dengan mereka? Bisa juga, karena mungkin berbagai alasan. Ketika mereka mistingnya di rumah masih kotor, mungkin juga kontrol dirinya sedang lupa dan lain sebagainya. Sehingga penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya sekedar ilusi ya, walaupun kita secara langsung terus mengulang-ulang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini hanya sekedar ilusi. Tapi ada yang setuju nggak? Kira-kira bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contohnya, misalkan, aduh kamu teh kenapa ya? Nah, misalkan, kamu teh kenapa? Ibu teh di depannya sudah capek-capek ngejelasin teh, tapi kenapa kamu teh nggak dengar? Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kira-kira menurut Ibu, apakah siswa akan berubah ketika misalkan kita memberikan kritik? Kamu teh kunaon? Ini hararese nulis segitu jeung gitu. Nah, kemudian ketika dikasih wejangan, misalkan kamu tuh kenapa ya? Bapak tuh di depannya ngajar tuh capek, tapi kamu malah kayak gitu terus. Nah, kira-kira hal itu akan menguatkan karakter tidak Ibu? Tentu ya. Gimana Pak Subran? Tentu. Alasannya? Alasannya karena memang tergantung kepribadian anak-anak yang menerimanya. Menerima juga menguatkan, kalau tidak ya enak-enak. Ya, jadi tergantung kepribadian anak mungkin ya. Ada lagi yang lain yang berikan tanggapan? Menurut Bu Wina nih, gimana menurut Bu Wina? Bahwa mengkritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu hanya ilusi. Mungkin hanya bertahan di sekian waktu. Jadi maksudnya anak mungkin bisa berubah atau menguatkan, tapi hanya di beberapa hari atau kuatnya hanya di beberapa kali pertemuan. Jadi tidak bisa selamanya itu akan kuat karakternya. Jadi kembali lagi ke karakter. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Tepuk tangan semuanya buat Bu Wina. Ya, betul. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebetulnya akan membuat kepribadian anak itu menjadi gagal. Ketika dia merasa bersalah bahwa sudah mengecewakan gurunya, gitu ya. Gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dia tetap tidak bisa. Nah, sehingga siswanya itu akan merasa paling bersalah karena sudah mengecewakan seorang guru. Nah, ketika diberi nasihat dan lain sebagainya, mungkin itu hanya bisa berlaku dalam beberapa selang waktu. Jadi tidak bisa dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika kita ngajar di kelas, ketika kemampuan anak memang terbatas, terus dipaksa kalian harus mampu dengan berbagai soal yang beragam. Tapi kemampuan mereka cukup hanya sampai di sana. Apakah akan mungkin efektif atau tidak, Bu? Tidak ya? Tidak. Bahkan ketika kita misalkan memaksa kepada anak harus memiliki kemampuan yang lebih, mungkin itu akan membuat suatu dendam juga bisa.
karena itu akan teringat jelas ya. Nah, seperti halnya ketika kita misalkan mengajarkan matematika perkalian sudah mencoba di beberapa upaya dilakukan, tapi anak-anak itu susah gitu kan, sampai ketika itu dipaksa oleh seorang guru, diciwit gitu kan, digoyang-goyang sebab karena supaya dia bisa gitu kan, sampai akhirnya itu akan terngiang-ngiang ya, akan terngiang-ngiang orang muridnya. Tuh benar begitu SDN. Ingat kok guru eta teh pernah diciwit gitu. Nah, kupas sukron dan lain sebagainya, sehingga itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan dendam atau permusuhan. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memiliki itu hanya sebatas ilusi. Jadi kita tidak bisa memaksa karena kontrol mereka sendiri kita tidak bisa kontrol karena mereka memiliki kontrol sendiri gitu ya. Nah, berdasarkan ilusi miskonsepsi tentang teori kontrol ini, next slide Bu Wina. Maka kita bagaimana supaya memperhatikan perilaku yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dari stimulus respon, paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, cara pandang seseorang sama dengan kita. Nah, sebetulnya menurut terkadang bahwa kita harus bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, bahwa kita tidak bisa menyamakan ya. Seperti halnya sekarang mungkin perasaan Pak Sukron dan Bu Indri mungkin sama tidak? Apa yang dipikirkan? Kita tidak bisa menebak begitu ya. Pandangan orang coba. Iya, betul. Seperti halnya begitu ya. Jadi perubahan paradigma ini perlu kita sesuaikan dan perlu kita adaptasi, bahwa kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama terhadap kita, dan menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan dan alasan. Namun kadang-kadang seperti ini Bu, ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, seseorang akan mengejasnya itu dengan menutupi, walaupun dia sudah melakukan 1000 kebaikan, tapi dia melakukan satu kesalahan, yang diingat hanya apa? Kesalahannya. Nah, itu dia. Nah, padahal sebetulnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Maka kita harus tahu alasannya suatu kesalahan itu apa, gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari sudut pandang tertentu dari hanya perilaku buruknya saja, tapi semua perilaku yang dilakukan itu tentu memiliki tujuan dan alasannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang saya lakukan, saya coba pijit. Nah, ngaku bukan dipijit. Tapi ketika saya coba pukul dengan keras, nah alasannya kenapa? Kasihan, tidak tega. Nah itu artinya maka hanya diri sendirilah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan hanya orang lain yang dapat mengendalikan kita. Dan jangan mau juga ketika dikendalikan orang lain dengan hal yang bertentangan. Kemudian pemaksaan ada pada rujukan yang gagal, tapi menurut teori kontrol apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian berpikir menang atau kalah, tapi menurut teori kontrol adalah model berpikir menang. Oke. Selanjutnya, nah poin 2 adalah tentang disiplin positif. Nah, mendengar kata disiplin positif nih, siapa yang ingin menjelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin selain dengan yang dijelaskan di depan? Bu Yapi, boleh?
Bu Siti. Udah ini Menurut saya, disiplin itu adalah sifat yang harus dikritik, terus yang harus ditaati. Oke, sikap yang tadi dan Andi turuti. Ya, tepuk tangan buat Bu Siti. Menurut Bulina apa Bulina kira-kira? Disiplin. Disiplin saja aturan-aturan yang harus kita taati ya, dan ditaati, diikuti sebatas atau itu peraturan itu yang positif itu gitu. Jadi harus diikuti, ditaati. Oke, tepuk tangan buat Bulina. Ini terbuka duluan. Oke. Nah, memang ya, ketika kita membaca materi siswa ya, belajar tentang pendidikan Pancasila waktu itu, kalau nggak salah saya ketika kelas 2 SD mengajar di kelas 2, yang terlintas kata disiplin itu artinya taat pada aturan gitu ya. Tapi setelah kita belajar di sini tentang budaya positif, nah bahwa ternyata ada juga pemahaman yang lain juga, bahwa disiplin positif itu berasal dari kata yang artinya belajar ya, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Betul tadi yang dikatakan bahwa disiplin itu taat, taat pada aturan, nurut. Nah, artinya menuruti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan. Nah, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positiflah yang merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau hukuman. Nah, terkadang kita suka melihat ya, nah seperti yang kita garis bawahi di sini, menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Nah, kita ingat kadang-kadang anak melakukan sesuatu itu dia mau karena peserta didik mau belajar dan melakukan sesuatu itu karena imbalan, bahkan karena penghargaan. Bahkan karena apa? Karena takut hukuman. Nah, berdasarkan disiplin positif ini, maka sebetulnya motivasi mereka belajar atau melakukan sesuatu itu harusnya mereka berlaku atas kesadaran diri sendiri. Nah, contohnya seperti kita saja, misalkan ketika kita datang ke sekolah, kita tahu kalau ada kepala sekolah mah udah absen, dia di sekolah sekarang pulang gitu. Tapi ketika ketika tidak ada kepala sekolah, absen pulang lagi. Nah, itu salah satu apa kira-kira? Kesadaran dalam diri sendiri karena apa kira-kira? karena strategi. Karena apa? Iya, karena mungkin takut karena adanya hukuman juga yang bisa disangka kesalahan. Kemudian ketika ya mungkin saja ada saja ketika kita melakukan sesuatu bisa karena apa? Bisa karena adanya penghargaan atau reward dan sebagainya bisa. Nah, sementara hal-hal itu perlu kita hindari kepada peserta didik. Jadi supaya mereka itu timbul atau muncul keinginan pada dirinya sendiri dan bagaimana cara melakukan disiplin positif pada dirinya sendiri. Intinya mah mereka mau itu karena keinginan sendiri, bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya penghargaan atau karena takut hukuman gitu. Nah, maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik perubahan perilaku ke arah yang lebih
baik. Nah, di sini perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal yang mana? Nah, Bu Novi di next. Nah, ini ada tiga nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama profil pelajar Pancasila, kemudian dari Ibu Primary Years Program, kemudian keterampilan hidup atau life skills. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang perlu diperhatikan di sini apa saja? Yang pertama, berdasarkan profil pelajar Pancasila, ini sudah tidak asing lagi, sering dinyanyikan oleh Bapak Ibu. Itu apa saja Ibu? Beriman. Coba, boleh sambil dinyanyikan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, pada dasarnya perilaku yang perlu kita tumbuhkan bagaimana menciptakan disiplin diri pada murid itu, salah satunya untuk agar mengembangkan nilai-nilai kebajikan yang tadi termuat, yaitu bagaimana disiplin pada dirinya agar mereka menjadi manusia yang beriman, kemudian bertakwa, kemudian berakhlak mulia terhadap sesama, ya, kemudian berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernatif. Dan menurut Ibu Primary, nah ini nilai-nilai yang disepakati menurut kebijakan diantaranya bagaimana disiplin diri pada anak-anak itu mengembangkan perilaku yang memiliki rasa toleransi, kemudian rasa hormat. Nah, kadang-kadang kan ketika di dalam kelas tentu kita di sini bukan hanya satu penganut agama saja ya. Ada yang muslim, kemudian ada yang non muslim. Nah, bagaimana memunculkan disiplin dirinya ketika mereka melakukan toleransi antar umat beragama. Itu bagaimana mereka mendisiplinkan diri, rasa hormat terhadap sesama, kemudian menghargai, antusias, empati dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan hidup nih, nilai-nilai kebajikan yang disepakati ini antaranya dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, ini disiplin positif. Upaya-upaya untuk melakukan disiplin positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program dan keterampilan hidup life skill. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, nah maka kita perlu memahami juga kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar hidup kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar. Contohnya, nah ketika di sana saya menyebutkan di sudut gambarnya, ketika mereka gerah, haus, maka apa yang mereka butuhkan? Air minum, ya, jelas. Ketika mungkin kita lapar, yang dibutuhkan makan. Ketika kita berada di lingkungan nih, ketika berada di lingkungan, tentu yang kita dibutuhkan dari orang lain apa? Rasa nyaman, boleh. Kasih sayang, boleh. Ya, artinya jangan sampai dicampakkan, begitu kan? Iya. Terus apa lagi kira-kira? Merasa dihargai, merasa diakui dan lain-lain. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Ibu dan Bapak ya. Ada 5. Ayo Bu Novi di next.
Ada 5, di antaranya apa saja? Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sudah jelas ya. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian apa lagi? Penguasaan. Kemudian kebebasan. Artinya bebas berekspresi, bebas berpendapat katanya. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira bentuk atau contoh dari kebutuhan 5 kebutuhan itu kira-kira apa saja? Nah, sekarang Bapak Ibu boleh dibuka kuisisnya. Next, Bu Novi. Kebuka? Belum. Oh, masih loading. Nah, di sana ditarik ya. Menurut Bapak Ibu ditarik kira-kira kebutuhan mana? Mana yang termasuk ke kebutuhan bertahan hidup? Kemudian mana yang termasuk kebutuhan kasih sayang? Dan mana yang termasuk kebutuhan masih loading ya? Loading juga? Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. Bisa di Oke, kalau yang sudah ada tombol selanjutnya. Nah, udah ada 1 yang menjawab, ada 3, 4, 5, 6. Oke, jadi kira-kira bentuk kebutuhannya apa saja dari 5 kebutuhan dasar manusia itu? Tadi kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, diantaranya bentuk untuk bertahan hidup contohnya apa saja? Kemudian rasa kasih sayang. Nah, kira-kira apa saja? Kemudian kebebasan dan penguasaan. Oke. Nah, ini ditarik Bapak. Nah, kesenangan, kebebasan. Oh, iya tarik ke sana, hidayahnya. Nah, ayo 9 detik lagi, Mas Sukron. Oke, klik yang itunya. Oke, time's up. Oh. Ada 9 yang menjawab. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, siapa yang paling banyak? Bu Ina, gunakan buat Bu Ina. Oke. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, kira-kira apa saja bentuk kebutuhan dasar manusianya itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup diantaranya apa saja? Kebutuhan makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu sudah jelas ya, kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Ya. Ada tambahan? Apa kira-kira? Masing-masing punya. Masing-masing punya. Oke, nah selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini sudah jelas ya. Ketika kita berada di sebuah lingkungan atau kelompok tertentu, maka kita pasti menginginkan untuk diakui dengan kelompoknya. Begitupun peserta didik, ya. Ketika peserta didik kita kelompokkan, ketika mereka sendiri kadang-kadang suka kasihan juga ya ketika teman-temannya kadang-kadang bagaimana tidak ingin dengannya, tapi ini adalah kebutuhan dasar. Bagaimana kita mengupayakan 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi dalam 5 kelas, terutama anak-anak. Bagaimana mereka merasa diterima dengan kelompoknya, kelompok belajarnya. Kemudian dipedulikan, bisa saling berbagi, kemudian bisa bekerja sama,
dan mereka bagian dari kelompoknya. Kemudian kebutuhan yang lainnya adalah penguasaan. Ya, bahwa mereka setiap manusia itu pasti memiliki apa? Harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap. Jadi seolah-olah contohnya ketika di kelas. Nah, kadang-kadang kan ketika di kelas ada ketua murid yang memimpin atau ketua kelompok yang memimpin. Nah, tentu mereka ingin dianggap, ingin diakui bahwa mereka itu sebagai pemimpin mereka. Gitu. Kemudian berprestasi, diakui dan juga didengar. Maka itu kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Kemudian kebebasan juga. Kebebasan untuk mereka bisa mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dengan kata lain apa? Merdeka. Oleh karenanya maka untuk pembelajaran diferensiasi kita perlu mengembangkan apa? Pembelajaran sesuai kebutuhan mereka, supaya mereka merdeka dan juga senang. Nah, kesenangan bagaimana? Yaitu bagaimana bisa bermain, humor, antusias dan juga tertawa tentu ketika mereka senang. Nah, next slide-nya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Selanjutnya siap-siap membuka kuisis juga. Nah, motivasi perilaku manusia ada 3 nih. Perilaku manusia menurut Diana Gosen, ya. Menurut Diana Gosen ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik atau secara psikolog. Nah, jadi motivasi yang ada pada peserta ini contohnya, nah mereka mengerjakan tugas karena takut apa? Takut disetrap. Kemudian contoh lain, ketika mereka memiliki motivasi dirinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira menurut Ibu contoh apa lagi selain itu kira-kira? Ada yang menambahkan? Kira-kira apa lagi? Ketika motivasi yang timbul pada dirinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gimana Bu Ina? Mengerjakan PR meskipun PR-nya di sekolah karena takut dikeluarin lagi kan, harus mengerjakan di jam tambah jam di luar kelas. Ada lagi yang lain? Nangis. Karena tidak sesuai misalnya kemarin tidak bawa misi, tidak nangis ya, tentu tidak dihukum, saja. Oke. Nah, jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan salah satu motivasi yang mungkin timbul dari luar karena ke apa mungkin? Ketakutan ya atau ketidaknyamanan. Dia melakukan sesuatu itu karena keterpaksaan, bukan karena keinginannya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Contohnya apa kira-kira Pak Subran? Ada yang lain? Kasih gambar terus sama gurunya, ini anak-anak ini contohnya, anak-anak ini sudah bawa gitu. Jadi anak itu dijadikan contoh di depan teman-temannya. Oke. Apa sih penghargaan buat dia? Oke, tepuk tangan buat Bu Siti. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya bagaimana supaya dia melakukan sesuatu itu mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, kira-kira motivasi yang dari perlakuan tersebut kira-kira muncul dari siapa? Dari dirinya sendiri atau dari orang lain? Jelas dari orang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
mereka percaya. Nah, kalau ini dimaksud adalah motivasi yang timbulnya itu berdasarkan keyakinannya sendiri, ya, keyakinan sendiri, kesadarannya sendiri. Dia sadar bahwa di sekolah itu sedang darurat sampah, maka apa yang mereka lakukan? Membuat tangga, membawa itu, bahkan sampai tersanjung juga, gitu ya. Sampai tersanjung juga ketika ada kelas 2 yang jajan ke warung Pak Samsul. Dia itu membawa misti. Ketika jajannya itu berkemas, dia minta, "Bu, saya mau dibuka aja, ditumbahin ke misti karena takut banyak sampah di sekolah. Jadi saya tidak mau membawa sampah dari warung." Ada seperti itu. Jadi itu adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, dan dia ingat akan apa? Akan kewajibannya. Tuh. Oke, nah selanjutnya. Oke, boleh dibuka. Siap. Nah, dari ketiga motivasi ini, sebelumnya menurut klik. Nah, diklik aja. Diklik aja salah satu. Nah, untuk menghindari ketiganya mana atau hukuman. Nah, tadi itu merupakan motivasi intrinsik atau ekstrinsik, menurut Ibu. Ya. Tinggal diklik aja. Kalau sudah ditekan yang warna ungunya, nah seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Sudah bisa semuanya? Sudah ada 9 respon? Ada yang di luar juga? Ada yang sambil di luar sambil menyimak? Ya. Dua 12 detik lagi. Nah, kita coba cek apa kira-kira jawabannya. Dan siapa yang paling benar? Skor paling terlengkap. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah merupakan motivasi in X atau in ekstrinsik. Selanjutnya Menopi, siap-siap lagi. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, nih kira-kira menurut Ibu ini merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ya, tinggal diklik aja. detik. Baru 9 responden. Masih loading? Udah. Ini waktunya mungkin terlalu lama. Joyce bisa? Masih loading. Ya bisa diakhiri, Bu.
Bu Novi. Tidak. Waktunya habis. Dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jawabannya adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jawabannya benar semua. Next, satu lagi. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira motivasi ekstrinsik atau intrinsik adalah intrinsik. Oke, skor masih dipertahankan oleh Ibu Inka. Tepuk tangan buat Ibu Inka. Nah, ini dia. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu merupakan motivasi dibalik ini, ekstrinsik. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri adalah nilai yang berbicara, adalah motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa motivasi perilaku manusia berupa motivasi ekstrinsik yang timbul atau munculnya itu dari dorongan atau dari luar, kemudian intrinsik berdasarkan keinginannya sendiri. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di antaranya yang pertama sebagai penghukum. Nih, kita lihat di gambarnya juga. Kalau melihat gambarnya kesannya gimana nih kalau sebagai penghukum? Memarahi anaknya Ariman. Kesannya memarahi anak ya, menghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nih, kira-kira sebagai gambaran pembuat rasa bersalah, kira-kira bagaimana nih Bu Indri melihat gambar? Kira-kira berdasarkan gambarnya merasa bersalah itu yang seperti bagaimana? Jadi dari gambarnya, karena sering disalahkan, jadi diam, jadi merasa tidak percaya diri, dan kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga, 5 posisi guru sebagai teman. Kira-kira ada yang menggambarkan seperti apa posisi kita sebagai guru itu sebagai teman? Ada yang bisa menggambarkan? Teman. Tidak semua juga salah, tapi mau sih mendengarkan dulu, ceritakan dia dulu, Oke, intinya komunikasi kita lebih dekat tanpa ada jarak gitu ya. Kemudian sebagai pemantau nih, kalau sebagai pemantau kira-kira bagaimana nih berdasarkan gambar? Oh, sesuai aturan. Artinya terus dia memantau, mencari-cari apa kira-kira? Mencari-cari kesalahan mana. Tapi yang terakhir adalah sebagai manajer, kira-kira bagaimana tuh? Nah, memanage artinya bagaimana? Mengarahkan, ya, mengatur dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa saja. Nah, contoh penerapan posisi kontrol pada kasus siswa tidak menggunakan atribut sekolah, atribut seragam lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi orang sebagai penghukum ini, seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru akan menjalankan posisi penghukum dan akan berkata, nah, contohnya, kamu hormat bendera 1 jam. Nah, dia akan melaksanakan apa hukumannya berupa fisik atau verbal. Kemudian, kalau pembuat rasa bersalah itu, contohnya ini nih, kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahumu
kamu itu mengecewakan ibu bapak. Nah, kira-kira tanggapannya kalau siswa menerima perkataan seperti itu akan bagaimana? Jelek, sakit ya. Kadang-kadang pasti mereka merasa sedih. Oh, mungkin ibu sakit karena aku, mungkin ibu sakit karena perlakuan aku. Jadi seakan-akan mereka itu bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah ini biasanya guru itu akan berkatanya lembut tapi bagaimana? Lembut tapi berarti. Nah, kemudian menggunakan keheningan membuat siswa menjadi tidak nyaman, ya, atau rendah hati. Contohnya kata-katanya seperti itu, gitu ya. Nah, ketika saya mempelajari materi ini, itu kadang-kadang, aduh, berarti saya ada di posisi mana gitu. Kadang-kadang merasa menambah diri sendiri gitu dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya, justru ketika melihat dua posisi kontrol penghukum dan pembuat salah itu akan berdampak buruk pada anak. Salah satu dampak yang mungkin akan terjadi ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum, seperti hukum kan berkata dengan keras dan kemudian bisa melakukan dengan hukuman fisik dan lain sebagainya, akan berdampak kepada murid itu bagaimana kira-kira? Dendam yang mendalam. Benar. Kadang-kadang masih terngiang-ngiang sampai keluar. Ingat tuh guru SD lu pernah menghukum si Pak Ade dan lain sebagainya gitu. Jadi masih terngiang-ngiang sehingga berdampak berkepanjangan ketika anak itu mendapat perlakuan posisi kita sebagai penghukum dan seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana pembuat rasa bersalah. Nah, itu justru semakin berbahaya karena dia meyakini bahwa dia adalah seorang yang gagal, ya, seorang yang gagal bisa mengecewakan gurunya, kemudian bahkan dia mungkin lamun jekasan bisa down dan sebagainya, gitu ya, karena rasa bersalahnya itu. Kemudian selanjutnya penupi. Nah, ada posisi sebagai teman, ya. Kalau sebagai teman itu dia tidak akan menyakiti muridnya, tetapi akan selalu berusaha mengobrol dengan muridnya secara persuasi. Posisi ini akan berdampak positif dan juga negatif juga, ya. Nah, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong. Nah, ada kata tolong tuh, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, ada sisi positifnya ketika apa? Ketika komunikasi kita dengan siswa berjalan secara persuasi dan kemudian akan menciptakan apa? Kenyamanan terhadap peserta didik. Tapi kita juga harus memperhatikan negatifnya. Ketika mereka sudah merasa dekat dan bergantung kepada kita, maka itu akan bagaimana kira dampaknya? Anak-anak itu akan berani, gitu ya, berani dan lain sebagainya. Dan juga bergantung ketika misalkan, seperti itu, bergantung ketika mereka berada di kelas yang mungkin gurunya bergantian atau berbeda dengan yang lain, dia itu akan terus mengejar-ngejar gurunya yang menurut dia itu nyaman. Yang Bapak Ade diajar teh, yang Bapak Ukon, gitu kan. Itu adalah dampak negatifnya. Sehingga motivasi mereka untuk bisa belajar dan motivasi tadinya belajar dengan orang lain tidak akan muncul karena berdasarkan ini tadi dampak negatif dari posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, ini berdampak negatif juga. Dan yang terakhir dan yang keempat, ini adalah sebagai pemantau, ya. Kalau sebagai pemantau itu, nah biasanya itu lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Jadi sifatnya itu ningali kesalahan gitu. Kemudian menekankan konsekuensi yang sudah disepakati. Nah, contoh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
Kamu tahu konsekuensinya? Nanti setelah pulang bilang ke mama, beli atribut dan jangan ulangi lagi, tanpa mengetahui mereka itu melakukan kesalahannya. Kenapa tidak memakai atribut yang lengkap? Dan pada posisi kontrol ini tadi melakukan pemantauannya berdasarkan kesalahan yang dilakukan dan juga lebih menekankan kepada konsekuensi yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Nah, ketika posisi kontrol sebagai manajer ini di mana guru akan berbuat bersama murid dan mengajak siswa untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ataupun perilakunya dan serta mencari solusi secara bersama-sama yang muncul dari dirinya sendiri. Salah satu contohnya, nah, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Dia akan mengakui kesalahannya sendiri. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Nah, sehingga akan muncul solusi yang mungkin akan dikembangkan oleh dirinya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi ini kita bayangkan posisi saja kira-kira posisi kita selama ini ada di mana. Ya. Ya. Sepertinya lengkap ya. Belum. Sepertinya lengkap ya. Tapi pada intinya posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kita sebagai manajer. Artinya ketika murid tentu yang namanya kesalahan tentu pasti selalu ada ya, kasus pasti ada karena namanya manusia itu tidak sempurna. Tapi bagaimana kita membudayakan budaya positif ini dengan sekolah adalah bagaimana kita mengembangkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan sesuatu kita tidak boleh langsung menjudge atau menghukum secara langsung, tapi kita harus mencari tahu dulu alasannya kenapa. Kemudian mereka akan mengutarakan permasalahan yang dihadapi dan diusahakan solusi yang dikeluarkan atau dihasilkan itu dari siswanya itu sendiri. Jangan sampai dari kita, itu sama saja dengan kita yang menuntut begitu. Oke, nah selanjutnya, nah ada beberapa contoh kasus. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Yuk. Ayo 30 detik. Saya kecewa sekali denganmu. Kira-kira itu posisinya sebagai apa? Sepuluh detik lagi. Satu. Times up. Benar. Jadi mari sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Karena tadi ada kata-kata kecewa. Nah, saya kecewa sekali dan lain. Berapa tuh? Saya kecewa sekali denganmu. Itu sebenarnya pembuat rasa bersalah. Justru itu sangat berbahaya kepada peserta didik karena akan menyebabkan bahwa dirinya itu merasa orang yang paling gagal gitu ya. Selanjutnya, next masih ada. Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Kira-kira posisi kontrol sebagai apakah itu? Coba kira-kira sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukan. Apa tadi? Sebagai apa kira-kira? Sebagai apa? Kamu itu ya. Nah,
dari kata-katanya itu. Kamu itu. Next. Selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai apa? Jawabannya ini. Jawabannya adalah sebagai manajer. Artinya bagaimana peserta didik itu memunculkan solusinya sendiri. Selanjutnya masih ada lagi. Ayo, poin yang besar nanti dapatkan apresiasi. Ya. Oke, loading. Next kira-kira apa? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa jawabannya? Sebagai teman. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Itu artinya ya, komunikasi persuasif antara dua orang, yaitu guru dan siswa. Dari sana sudah kelihatan. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, itu artinya posisi kontrol guru sebagai teman. Oke, nah dari kelima tadi kita sudah jelas ya, posisi kontrol guru mana yang paling ideal, yang perlu kita kembangkan itu adalah posisi manajer. Karena dari keempat itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Next. Ujian hidup. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol yang mana menurut Bapak Ibu? Yang benar adalah sebagai pemantau. Karena apa? Berhubungan dengan konsekuensinya. Konsekuensinya ketika tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan mendapat nilai. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Next selanjutnya. Oke, itu ya. Itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi yang paling ideal yang perlu kita kembangkan untuk mendayakan positif itu adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan hukuman atau membuat rasa bersalah dan juga mencari kesalahan pada peserta didik. Dan juga sebagai teman, kamu pada dasarnya kita yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana kita menangani masalah, mengetahui akar permasalahannya dan mencarikan solusinya yang timbul dari dirinya sendiri, sehingga itu menjadi motivasi bagi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya, nah di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana, bahkan mungkin tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, tanpa apa? Tanpa mengetahui alasannya apa, gitu kan. Intinya langsung ngejudge. Nah, memberikan hukuman secara fisik dan lain sebagainya. Kemudian berupa hukuman fisik dan juga psikis.
Dan juga ini konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana dan juga disepakati bersama sesuai peraturan. Nah, seperti halnya jika tidak membawa misting, sampahnya bawa sendiri. Nah, itu konsekuensi. Jika tidak mengerjakan tugas, tidak mendapat nilai. Itu konsekuensi. Tapi konsekuensi itu yang tentu disepakati secara bersama. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu kan mencari kesalahan murid ya. Kemudian, nah di sini ada langkah yang baik untuk mengenai permasalahan, yaitu dengan adanya restitusi. Jadi dengan restitusi ini, bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, next Bu Novi. Nah, tadi kita sudah melihat tentang hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, sekarang di poin yang ke-7, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Coba kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang bisa mengutarakan kenapa harus keyakinan kelas tidak peraturan? Kalau keyakinan kelas disepakati secara bersama, misalnya antara guru dan siswa. Kalau peraturan kadang-kadang dari satu pihak, guru yang menentukan peraturan. Begitu nih. Oke, terima kasih Ibu Lina. Tepuk tangan buat Bu Lina. Ada lagi yang bisa menambahkan yang lain? Kira-kira kenapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan. Tadi siapa? Bu Leni. Satu lagi Pak, keyakinan kelas itu tidak bersifat apa tadi kan? Atau berbeda ya? Tidak. Terus apa lagi? Jadi tidak ada kata-kata yang Oke, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan? Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lina, bahwa keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, tidak satu pihak. Kemudian diyakini dan disepakati secara bersama-sama. Nah, biasanya peraturan itu hanya sepihak ya, tanpa mendengarkan apa saran dari anak gitu ya. Nah, sehingga maka di sini kita akan membahas lagi kira-kira keyakinan kelas seperti apa dan bagaimana cara mengembangkan keyakinan kelas yang perlu kita kembangkan di kelas masing-masing. Next Bu Novi. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, yang pertama, bagaimana kita membuat keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dengan bentuk kalimat positif. Nah, perihal tentang keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat di kelas masing-masing. Nah, sebelumnya kira-kira contoh keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Salah satu contohnya. Ada yang sharing kira-kira? Contoh salah satu keyakinan kelas yang dibuat contohnya. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Ada lagi yang lain? Woi, kira-kira apa? Kalau kelas 2 itu kan ada PR, pengerjaan PR. Jadi dikumpulkan pada saat masuk harus ada. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu, Ibu Bapak, ya memang sebelumnya juga sebelum memahami materi ini, kadang karena belum memahami materinya ya, kadang kata-katanya itu istilahnya bersifat larangan. Suka ada seperti itu ya?
tidak boleh apa? Buang sampah. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh apa lagi? Mencontek. Artinya bersifat larangan gitu ya. Nah, sebetulnya dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Artinya tidak membuat anak itu merasa dihantui dengan keyakinan kelas yang dibuat. Contohnya misalkan tadi tentang apa, boys? Pekerjaan PR tugas waktu. Nah, maka dibuat dengan kalimat positif yang setidaknya menjadi motivasi buat anak. Kira-kira bagaimana tuh? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu luas cakupannya. Bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian apa lagi? Menjaga ruang kelas dengan bersama-sama, itu sama tanggung jawabnya. Kemudian tadi melaksanakan piket kelas atau apa? Tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Nah, katanya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari kata itu kita buat menjadi kalimat-kalimat yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nah, itu masuk ke ranah mana? Bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi? Kebersihan sebagian dari iman, kata Pak Ukun juga tadi. Ya. Nah, kemudian tidak boleh makan saat belajar. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikannya apa tuh? Saling menghargai, ya, saling menghargai dengan teman. Ketika kita makan dalam kelas artinya apa? Tidak menghargai teman, tidak juga menghargai diri sendiri karena tidak tahu waktu, betul ya? Nah, jadi kalimat-kalimat yang dibuat dalam keyakinan kelas itu dibuat dalam kata-kata atau kalimat yang positif, tidak berbentuk seperti larangan yang intinya menjadi apa? Menjadi bayangan bagi siswa dan menghantui mereka, ya. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dari sekian peraturan yang dibuat, nah itu kira-kira masuk ke seperti tadi tanggung jawabnya apa saja bisa digambarkan dan sebagainya. Dan semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, kontribusi yang dilakukan ini kira-kira ibu-ibu dalam membuat keyakinan kelas bagaimana? Kontribusi dari peserta didik. Nah, bisa dengan curah pendapat ya, karena setiap siswa itu berbeda keinginan, pasti pendapatnya berbeda-beda. Menurut si ini misalkan duduknya tidak boleh apa? Tidak boleh di bangku itu saja. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, artinya dari semua pendapat mereka kita tampung, kemudian nanti dikoordinir dan masuk ke nilai kebijakan yang mana. Nah, dan itu nanti dibuat ke dalam bentuk kalimat positif. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya kita perlu mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, termasuk ketika kita sebagai menjadi manajer, ingatkan kira-kira ketika mereka berbuat kesalahan, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Dan untuk hal ini mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelasnya masing-masing, namun ini hanya sebatas penguatan saja ya. Dan yang terakhir, ini adalah segitiga restitusi. Nah, tadi restitusi apa? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, dimana proses dialog atau yang disebut restitusi ini ada 3 tahap yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah yang paling dasar adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari sisi menstabilkan identitas, nah ini merupakan bagian dasar yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, contoh kalimatnya adalah
Next. Nah, ini dia. Nah, kalau berbuat salah itu wajar, tapi bla 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 bla. Kemudian Bapak tahu hal itu salah, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, memunculkan kesadaran akan dirinya. Jadi ketika kita melihat ada siswa yang bersalah, kita tidak bisa langsung mengejas dengan secara langsung kamu itu salah dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita munculkan adalah kesadaran dari dirinya sendiri sehingga identitasnya stabil. Jangan ketika marah atau ketika amarahnya menguap langsung ditanya dan lain sebagainya dengan nada kita yang kasar dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, artinya supaya intinya mereka dari kesalahan itu mereka menyadari akan kesalahannya. Ibu Bapak juga tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini bentuk atau kalimat yang mungkin dilontarkan dalam menstabilkan identitas diri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini adalah beberapa kalimat validasi tindakan yang salah. Dalam restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Nah, tetapi dalam restitusi ini harus memahami alasan dan memahami siswa, ya, memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik. Contoh kalimatnya adalah ini: kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Jadi lebih ke alasan apa dia melakukan suatu kesalahan tersebut. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang paling penting buat kamu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini beberapa kata atau beberapa kalimat yang mungkin disampaikan saat melaksanakan segitiga restitusi meliputi tindakan validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga, nah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa saja keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dalam hal ini, ketika kita menghadapi misalkan siswa yang bermasalah seperti itu, maka tahap yang terakhir adalah keyakinan kelas. Diingatkan kembali. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Sehingga ketika kita selalu mengingatkan keyakinan kelas, nah tentu mereka akan ingat ya, akan selalu ingat keyakinan yang kelas yang sudah disepakati dan keyakinan kelas yang sudah dilanggar saat mereka melakukan kesalahan, ya. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak lalu contohnya. Keyakinan apa yang sudah kalian lakukan, sudah kalian langgar. Kemudian solusi apa kira-kira yang mungkin akan kalian lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Dan selanjutnya ada video berdasarkan kasus yang terjadi, mungkin sebatas demonstrasi juga di next juga dulu. Nah, di pause dulu. Nah, Tania, kamu tahu nggak kira-kira kenapa Tania dipanggil ke sini? Tidak, Pak. Nah, begini ya. Tadi saat di kelas, Tania itu ketika belajar tidak seperti biasanya. Biasanya Tania aktif saat belajar, terus ikut pelajaran. Tapi tadi kelihatannya Tania kayak kurang semangat, kayak yang lusuh, belajarnya kayak malas-malasan. Nah, kira-kira ada masalah
masih datang juga ke sekolah? Ya Pak, saya ketinggalan pelajaran. Oh begitu. Kalau begitu artinya Rania masih memiliki tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Meskipun Rania malas belajar, tapi Rania masih tetap datang ke sekolah. Pak, saya kurang. Nah, baik ya. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kira-kira Rania ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Pak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Rania buat? Keyakinan tentang aktif dalam kegiatan belajar. Oke. Nah, menurut Rania, apakah dengan malas belajar dan malas ke sekolah, apakah nantinya Rania akan diberikan HP kalau gitu? Tidak Pak, saya malah tidak mendapatkan materi pelajaran dan tidak mendapatkan nilai. Saya akan pergi. Oke, nah dari situ kira-kira Rania bisa mencari solusi lain nggak selain Rania malas-malasan belajar? Mungkin saya harus terus belajar, tidak bermalas-malasan. Mungkin nanti sepulang sekolah Rania harus minta maaf sama teman dan mencoba untuk menabung dan sabar beli HP. Oke, intinya Rania harus belajar sendiri ya, belajar mandiri, belajar menabung, kan? Dengan menabung nanti bisa beli HP sendiri ya. Nah ini kasus satu, jadi ketika belajar dia seperti biasanya dia aktif ya belajar, tapi suatu saat dia itu kayak yang malas gitu, kurang semangat. Ternyata masalahnya adalah ingin diberikan HP oleh orang tuanya, kamu tidak kunjung diberikan, sehingga motivasi belajarnya berkurang. Nah, solusinya yang dimunculkan olehnya adalah mungkin dia mencoba bersabar dan juga mencoba menabung dan membeli handphonenya menggunakan uang sendiri. Di pause dulu. Kasus yang kedua adalah Ananda Martia makan saat jam pelajaran berlangsung. Alasannya dia tidak sempat makan dulu di rumah. Namun hal tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kira-kira bagaimana proses menangani masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi? Kayaknya kenal bisa dia waktu itu. Martia, kamu tahu nggak kira-kira kenapa Martia Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, karena Martia makan saat jam pelajaran. Nah, menurut Martia, apakah kalau makan saat jam pelajaran itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Salah Pak. Betul. Bapak juga tahu ya kalau makan itu adalah suatu kebutuhan. Mungkin kalau Bapak lapar, pasti Bapak juga akan makan. Tetapi kita juga harus tahu apa kalau kita harus makan. Memangnya tadi pagi Martia tidak sarapan di rumah? Tidak Pak, Kenapa Martia tidak sarapan? karena tadi Martia bangun kesiangan, jadi Martia belum sempat sarapan di rumah Pak. Memangnya Martia tadi bangun jam berapa? Tadi bangun jam 6:30 Pak. Terus kenapa Martia belum sarapan di rumah? Karena setelah tidur Martia nonton TV, lalu Martia mandi jam 7, berangkat jam 7. Martia tidak sempat makan di rumah karena takut kesiangan. Nah, sebetulnya apa yang sudah dilakukan Martia sudah benar ya. Martia sudah bertanggung jawab, takut kesiangan, datang tepat waktu. Tapi yang ingin Bapak tanyakan adalah apakah
Martia masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat? Masih Pak. Kira-kira apa? Kira-kira kita harus apa? Keyakinan apa yang sudah dilakukan? Menghargai orang diri sendiri dan orang lain. Nah, menurut Martia, apakah dengan makan di kelas itu sudah menghargai orang lain atau tidak? Tidak Pak. Nah, di sini Bapak tidak akan mencari kesalahan ya, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Bapak dan Martia di sini ingin mencari solusi supaya Martia tidak makan lagi di kelas saat jam belajar. Kira-kira bagaimana? Baik Pak, mungkin kedepannya Martia tidak akan makan di jam pelajaran lagi. Mungkin Martia akan makan sebelum ke sekolah dan makan bekal saat jam istirahat. Oke. Nah, kira-kira kapan Martia akan memulai hal-hal yang disebutkan Martia? Insya Allah mulai besok Pak. Oke, baik ya. Mungkin Bapak berharap ke depannya Martia mengingat lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat dan Martia tahu aturan dan semangat ya, mudah-mudahan Martia lebih baik. Silakan sekarang selesai. Oke, itulah adalah video yang telah dilakukan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi pada dasarnya segitiga itu ada 3 tahapan bagaimana kita menstabilkan identitas peserta didik dulu, ya, tidak langsung mengejar ke permasalahan yang dihadapi, kemudian validasi tindakan, dan juga yang ketiga menanyakan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi ternyata keyakinan kelas itu sangat penting Bapak Ibu ya, sangat penting untuk kita lakukan karena bahwasannya dari keyakinan kelas itu peserta didik akan merasa apa ya? Mungkin bisa menghindari kesalahannya karena dia mengingat apa yang telah mereka sepakati dan mereka buat ya. Nah, sebelum diakhiri, nah kira-kira ada yang karena ini sesi terakhir ya. Dari pemaparan tadi saya tentang budaya positif dari awal sampai saat ini, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin memberikan tanggapan? Enggak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 apa ya namanya tadi? Oh ya, posisi kontrol itu apakah tepat kalau misalnya keyakinan itu diberikan kepada anak kelas 1 tuh. Karena saya kira anak kelas 1 butuh adanya satu ketegasan dan suatu arahan sehingga dia menjadikan timbul sebuah keyakinan ya. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana keyakinan kelas itu apakah bisa diterapkan di kelas 1 atau tidak. Kira-kira sebelum menjawab ada yang mau menanggapi terlebih dahulu? Iya. Ada? Kalau kelas 1 kok guru kelas 1 ngajar pasti gitu. Ibu menerapkan. Boleh menanggapi? Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan Pak Disukan. Sebenarnya keyakinan kelas itu bisa digunakan bahkan di usia TK. Artinya dengan bahasa yang berbeda cara penyampaiannya, karena justru membiasakan dari kelas 1 ini yang harus dijalankan karena memang kita terbiasa menganggap bahwa dengan diatur gitu anak akan mengikuti aturan gitu. Padahal ketika diberikan keyakinan kelas, ketika diberikan anak-anak dikenalkan untuk meyakini nilai-nilai
kebajikan sejak kecil, justru ini dasarnya. Ini dasar berperilaku sehingga anak-anak tersebut memiliki motivasi yang intrinsik nantinya ketika anak-anak meyakini bahwa ini nilai yang harus menjadi dasar berperilaku. Tapi ketika anak itu langsung dihukum atau diberi aturan yang dijejalkan, justru nantinya berpikir dan bahkan berpikir ini merasa dipaksa gitu. Sehingga akhirnya motivasinya motivasi yang ekstrinsik dan hanya bertahan mungkin untuk sekian bulan atau mungkin untuk 1 minggu, berbeda-beda bergantung individunya. Jadi bisa digunakan di berbagai level dengan bahasa yang memang cocok untuk kelas 1. Ya hanya bahasanya yang penyampaiannya yang berbeda, strateginya yang berbeda, tapi keyakinan universalnya tetap sama. Mungkin itu Pak tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Wina. Ya, jadi pada dasarnya bagaimana keyakinan kelas itu bisa dimulai, ya mungkin dari kelasnya kelas 1 bahkan TK juga mungkin itu sudah perlu ya dikembangkan dan dibudayakan juga. Nah seperti tadi melihat situasi saat ini kelas 1 yang memang susah diatur katanya. Justru kita biasanya bisa karena terbiasa. Makanya keyakinan kelas itu perlu dipantau dari waktu ke waktu dan selalu sering diingatkan itu supaya anak-anak mengetahui, supaya anak-anak peka terkait apa yang memang mereka sepakati dan apa yang mereka ketahui tentang keyakinan yang mereka sepakati bersama. Gitu mungkin. Ada lagi yang lain atau sudah cukup? Cukup? Oke. Jadi pada intinya Bapak Ibu, bagaimana budaya positif ini dikembangkan di sekolah adalah yang pertama, kita perlu mengetahui bahwasannya murid adalah salah satu subjek ya, sebagai subjek dalam pendidikan yang tentu memiliki kodrat yang berbeda-beda, yang perlu kita tuntun dengan situasi yang positif. Bagaimana mendisiplinkan mereka supaya memunculkan motivasi dari dirinya sendiri, dan kemudian kita juga sebagai guru perlu mengembangkan bagaimana kontrol kita kepada mereka supaya mereka tidak merasakan dampak yang negatif dari posisi kontrol yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang negatif. Maka itu perlu menjadi pertimbangan bagi kita semua. Dan juga bagaimana kita menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi menggunakan dialog yang persuasif dan bagaimana kita menangani masalah kepada anak-anak dan mereka sendiri akan memunculkan solusi untuk perubahan dirinya supaya lebih baik. Jadi kita tidak hanya sebatas menghakimi saja, tapi bagaimana supaya kita menuntun mereka supaya mereka terlahir menjadi manusia yang hidup dengan selamat dan bahagia, baik itu sebagai manusia dan di lingkungan masyarakatnya. Baik, mungkin sebagai diakhiri ada 2 slide terakhir Ibu Wina, mohon untuk berkenan kepada semuanya. Singkat saja Ibu ya, silakan ditulis saja kira-kira pembelajaran apa yang didapatkan menurut Ibu dan Bapak hari ini dapatkan. Oke, dari Bu Aisyah Yusra, pembelajaran yang saya dapatkan begitu banyak sekali, terutama tentang budaya positif. Dan saya pun menjadi tahu mengenai bagian-bagian yang harus dilakukan sebagai guru. Menurut Bu Inka, bagaimana mengenai kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dan menurut Bu Lina, penambahan ilmu pengetahuan dengan kontrol guru itu salah satunya. Menjadi lebih tahu apa itu disiplin positif. Kemudian kata kon melakukan sebuah langkah maju untuk menjadi seorang pendidik sebagaimana Ki Hajar Dewantara. Sudah selesai semuanya? Oke, Bu Ceri, pembelajaran tentang budaya positif, 5 posisi kontrol guru dan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Masih mengerjakan? Ada yang masih? Oke, boleh bisa diakhiri Bu Rina. Selanjutnya saja. Nah, selanjutnya kira-kira setelah mempelajari ini apa gagasan yang akan dikembangkan setelah mengikuti kegiatan ini? Setelah Ibu memahami posisi kontrol dan budaya positif, kira-kira apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan? Apa ya? Menerapkan segitiga organisasi kelas dan memposisikan guru sebagai manajer, bukan menghukum. Merdeka. Selanjutnya ingin memperbaiki hal-hal yang kemarin dianggap kurang. Jayo, semangat. Iya. Nah, menerapkan keyakinan kelas sebagaimana yang sudah disampaikan Bapak langsung. Ya. Oke. Biasanya dapat melakukan tindakan berdasarkan segitiga organisasi ya. Nah, itu bisa diadopsi dan kita tidak bisa langsung menghukum secara langsung kepada anak yang bermasalah. Beradaptasi diri dan melakukan perubahan. Semangat. Semangat perubahan dan perbaikan tergantung. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan menerapkan di kelas menjadi tolak ukur sebagai guru. Atur nuwun. Masih ada? Bu Inka? Ayo, semangat Bu Inka. Oke. Ya, kita ingat kewajiban kelas kita ya. Kita harus menghargai. Kita tunggu teman kita. Jika memposisikan kontrol diri sebagai manajer. Nah, sebelumnya membuat rasa bersalah. Ya Allah, kasihan Bu Inka. Pasti itu akan merasa bersalah anaknya itu membuat Bu Inka. Jadi sekarang tahu ya posisi yang dilihat sebagai guru itu apa? Manajer. Dan yang terakhir, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Silakan digambar dengan jari. Bagaimana perasaannya? Sok gambar. Inilah kuis. Boleh, kalau diulang boleh dihapus. Boleh dikasih emot aja ya. Dia digambar emot gitu. Kira-kira bagaimana? Dan sedih mungkin, senang, bahagia, apa menderita? Oh tidak. Oke, sebelum kita buka Bisa. Iya, oke. Udah dijawab. Kamu apa aja? Aku ceria. Sudah selesai? Nomor 5 nih. Sudah ada 5. Bu Wina sudah Bu Wina? Oke, baik Bu Wina, coba kita cek saja. Ya, kakinya atas. Ya. Ya nih. Iya nih. Kita cek gimana? All done.
Perasaannya bagaimana kira-kira? Untuk bukanya. Nah ini Ibu Dina senyum, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Ibu Dina. Ibu Dina. Pak Sandy, kenapa Pak Sandy? Oh, kemudian Ibu Leni senyum. Oke. Coba kira-kira gambar apa ini Pak Sutra? Rasanya senang gembira sama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh kasih aplaus buat semuanya. Alhamdulillah pertemuan